か芸達者じゃないですか。なんすか。こんなの作ってたっけ。めっちゃリアルじゃないですか。気持ち悪い。何それ。死んじゃった。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film One Cut of the Dead. Film indie Jejombian ini cukup menarik karena syutingnya hanya dilakukan sekali take. Alik nggak tuh? Tapi ada yang lebih wadaw. Penasaran? Kuilah kita langsung gasken. Film diawali dengan seorang wanita yang terpojok oleh pacarnya yang sudah menjadi zombie. Dan dia pun mati di tangan pacarnya. Tapi ternyata itu hanyalah bagian dari syuting. Si wanita yang bernama Chinatsu habis dimaki-maki sutradara film ini yang bernama Higurashi. Karena dia merasa kalau akting Chinatsu sangat kurang natural. Dan akhirnya mereka beristirahat 30 menit. Di saat istirahat, tiba-tiba ada kru yang disuruh sutradara Higurashi ke atap untuk menabur darah. Tapi mereka bertiga tidak menghiraukannya karena memang kelihatan kalau Higurashi sangat ambisius dalam proyek film ini. Karena itu pun Chinatsu langsung ingin pergi untuk melatih aktingnya lagi. Tapi Ko dan Ibu Nao menyuruhnya rileks saja dalam jam istirahat ini. Tiba-tiba Bu Nao bercerita tentang urban legend di tempat syuting ini, di mana tempat ini sebenarnya adalah tempat eksperimen tentara Jepang untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi tiba-tiba seketika obrolan mereka menjadi canggung dan absurd. Si soundman lalu berjalan keluar dan tidak lama kembali masuk lagi. Di luar juga ada kru syuting lainnya. Mereka bertiga mengira kalau tangan itu adalah tangan properti untuk syuting. Tapi saat kru film itu masuk dan satu tangannya buntung lalu meninggal di tempat, mereka pun langsung panik. Chinatsu tiba-tiba diserang kru lainnya yang sudah jadi zombie. Diem-diem baik lu bang. Si kru yang kehilangan satu tangannya itu pun menjadi zombie. Tapi berbeda dari zombie lainnya, dia cuma ingin tangannya kembali. Aneh-aneh aja. Tiba-tiba sutradara Higurashi muncul dengan kamera yang sedang merekord. Sutradara gila ini malah senang karena filmnya akhirnya bisa terlihat benar-benar nyata. Dan ternyata maksud dari menabur darah di atap, menurut mitos itu akan membangkitkan mayat hidup di tempat ini. Tiba-tiba si soundman yang hanya diam tadi kekeh pingin keluar dari sana. Walaupun sudah dilarang, dia tetap menerobos keluar. Sutradara Higurashi pun langsung mengikutinya. Pintu kembali ditutup. Seketika, lagi-lagi mereka bertiga canggung dan absurd. Saat mereka berniat ingin pergi dari sana, tiba-tiba sutradara Higurashi amat sangat senang karena bisa merekam kejadian realistis itu. Ko yang kesal memukul pingsan Higurashi. Lalu mereka bertiga berlari pergi ke mobil. Tapi kunci mobil itu ada di kru film lainnya. Dan tiba-tiba si kru film yang dimaksud muncul. Seketika juga sutradara Higurashi tiba di sana. Demi shoot yang bagus, dia pun membuka pintu mobil itu. Alhasil Chinatsu mau tidak mau keluar dari mobil dan gelut dengan si zombie. Tapi anehnya, saat berhasil mengambil tas yang berisi kunci dari si zombie, bukannya kembali ke mobil, Chinatsu malah berlari menjauh dari sana. Si zombie pun terus mengejar Chinatsu. Chinatsu masuk ke sebuah bangunan. Untung ada Kou yang menolongnya. Mereka pun berhasil kembali ke gedung tempat syuting.
Tapi ternyata kaki Chinatsu tergigit oleh zombie. Bunao yang sudah kehilangan akalnya langsung mengejar-ngejar Chinatsu ingin membunuhnya. Tiba-tiba Kou datang menghentikan Bunao. Tapi karena Bunao sudah gila, Kou pun mau tidak mau harus membunuhnya. Tapi Chinatsu malah takut kepada Kou. Chinatsu pergi dari sana lalu bersembunyi di sebuah bangunan. Dan ternyata yang di kakinya bukanlah luka, melainkan daun yang mengering. Blok koplok. Tiba-tiba setelah zombie itu pergi, Chinatsu keluar dan hokinya dia menemukan sebuah kapak. Karena Chinatsu melihat Kou yang berjalan ke atas gedung, dia pun mengikutinya. Tapi berarti semua kru film meninggoy, cuma tersisa Chinatsu. Dan film pun diakhiri dengan Chinatsu berdiri di lambang darah yang membuat zombie itu muncul. Tamat. Eits, jangan kemana-mana dulu. Film sesungguhnya belum selesai. Flashback 1 bulan sebelumnya. Sutradara Higurashi ditawari oleh produser untuk menggarap sebuah proyek film zombie yang alurnya adalah sebuah tim produksi film zombie yang tiba-tiba diserang zombie betulan. Apakah kalian mulai merasa tertipu sekarang? Film ini akan disiarkan secara langsung, juga cuma 1 kali cut. Kamera akan terus merekord dari awal sampai selesai. Higurashi pun tidak percaya kalau ide ini adalah ide betulan. Tapi sebagai sutradara profesional, dia pun tertantang. Barulah kita masuk ke inti asli film ini. Bunao yang saat itu sedang menonton cara bela diri, heran kepada suaminya, yaitu sutradara Higurashi, mau mengambil proyek itu. Di sisi lain, anak Higurashi juga berkutat di dunia film. Kelihatan dia adalah orang yang perfeksionis. Karena perfeksionisnya itu, ia kadang membuat proses syuting tertunda karena perdebatannya. Akhirnya dia pun dikeluarkan dari proyeknya. Malamnya saat menonton TV, anak Higurashi sangat suka dengan seorang aktor yang ternyata aktor itulah yang akan bermain di film zombie Higurashi. Di hari pertama reading film itu, ada saja kekacauan. Dimulai dari aktor yang berperan sebagai kameramen, suka minum-minum tidak tahu waktu. Si aktor yang berperan sebagai soundman komplain karena dia tidak bisa minum minuman bersoda karena dia mempunyai masalah pencernaan. Juga bayi dari aktor wanita yang berperan sebagai orang make up terus-terusan menangis saat reading dimulai. Ternyata tadinya peran sutradara di film ini diperankan oleh orang lain, bukan Higurashi. Di saat istirahat, para aktor terkenal ini meminta untuk mengganti-ganti naskah. Belum lagi aktor ini suka minum-minum. Higurashi pun tahu kalau proyek ini akan makin sulit digarap. Mereka pun mulai membriefing shoot-shoot apa saja yang ada nantinya dan membuat prototipenya. Ternyata Bunao adalah mantan aktris dan anaknya menyuruhnya untuk berakting lagi. Tapi Bunao tidak pede karena dia sering hilang kendali ketika akting. Setelah itu, ibunya memberitahu kalau aktor kesukaan anaknya itu berperan di film ayahnya. Kelihatan di sini, hubungan Higurashi dan anaknya memang tidak baik. Di hari gladi resik sebelum syuting sebenarnya, lagi-lagi banyak kendala.
langsung beralih ke proses syuting. Anak dan istri Higurashi menonton langsung proses syuting. Saat briefing sebelum syuting dimulai, si aktor pemabuk ini tergiur melihat botol alkohol yang besar itu. Si botak yang tidak bisa minum minuman soda juga tidak sengaja salah meminum minuman soda milik aktor lain. Belum lagi, aktor dan aktris yang berperan sebagai sutradara dan orang make up juga tidak bisa datang karena mengalami kecelakaan. Tapi syuting tidak bisa dibatalkan karena ini akan disiarkan secara langsung. Alhasil, Higurashi dan Bunao lah yang akan menggantikan dua peran itu. Tapi, Higurashi gelisah karena dia tahu istrinya sering kelepasan saat berakting. Aktor utama pria ini tiba-tiba tidak mau ikut syuting karena kejadian pergantian aktor yang mendadak itu. Si aktor botak ini juga perutnya mulai bereaksi karena minuman soda tadi. Aktor pemabuk ini juga tremor karena belum sempat minum-minum. Belum lagi, si kameramen asli film ini sakit punggungnya kambuh. Dan akhirnya syuting pun dimulai. Di saat bagian Higurashi, dia berimprovisasi berlebihan sampai-sampai aktor utama prianya ditampar. Yang sebenarnya tidak ada di naskah. Mungkin gak bawa kesel juga kali ya. Di saat scene istirahat itu, ternyata aktor pemabuk ini mabuk karena dia menghabiskan sebotol besar alkohol yang ada di tempat brief tadi. Tapi peran harus berlanjut. Dia tetap di make up sebagai zombie untuk scene berikutnya. Tapi karena mabuk, dia pun teler. Aktor lain pun jadi harus mengulur waktu. Ternyata karena itulah mereka tiba-tiba bersikap canggung dan berakhir ngalor ngidul membahas hobi Ibu Nao yang suka pada bela diri. Dan ternyata di scene ini Higurashi lah yang menggerakkan si aktor pemabuk itu. Adegan disembur ini juga tidak sengaja dilakukan. Ternyata si soundman ini diam saja di sana karena dia menahan diarenya yang kambuh karena minuman bersoda tadi. Blok goblok. Karena tidak tahan lagi, dia pun menerobos keluar ingin buang hajat. Lagi-lagi itu tidak ada di naskah. Tadinya, produser film ini akan menghubungi atasannya untuk menghentikan film gagal ini. Tapi tiba-tiba anak Higurashi mengusulkan ide. Lagi-lagi mereka bertiga harus berimprovisasi. 山越えさんでしょうんちいいこのままやってくれ急げ Setelah selesai buang hajat, si botak lanjut memainkan perannya. Lanjut ke scene di mobil. Ternyata angle shoot ini tidak disengaja, dikarenakan punggung si kameramen tegang tidak bisa bergerak. Karena itu, asistennya lah yang melanjutkannya. Aktor utama pria di film ini pun komplain karena improvisasi yang terlalu banyak. Dan tiba-tiba, Bunao langsung menamparnya menyuruh kembali ke set. Di sini Bunao sudah kelepasan dan nyaman menjadi karakter di film itu. Semua scene di mana Bunao ingin membunuh Chinatsu adalah akibat dirinya yang kelepasan dalam berperan. Blok goblok. Maka dari itu, dia pun terpaksa dibuat tidak sadarkan diri. Dan scene pun dibuat Bunao meninggal dibunuh Kou. Itulah kenapa kamera cuma mengarah ke Chinatsu cukup lama. Ya karena persiapan ini. Ternyata begitu toh. Tadinya, scene terakhir di saat Chinatsu berdiri di goresan bintang dengan darah itu ingin dihilangkan karena krennya jatuh akibat Bunao yang lepas kendali tadi. Tapi lagi-lagi, karena sikap ambisius anak Higurashi, akhirnya scene itu tetap dilakukan. Ternyata, Bunao yang tiba-tiba bangun lagi itu adalah bocornya film ini, karena dia tiba-tiba bangun dari pingsannya. Lagi-lagi, scene kocak di mana Chinatsu berkali-kali ingin menyadarkan Kou ini dikarenakan orang-orang yang menggantikan kren itu belum juga siap. Setelah semua terbunuh, saatnya klimaks film ini. Semua kru, aktor, bahkan produser pun bersama-sama membuat keren-kerenan untuk mendapatkan scene penutup yang penting ini. Film pun akhirnya selesai. Ternyata, walaupun banyak kendala di awal, di pertengahan, bahkan di akhir proses syuting, tapi mereka tetap bisa menyelesaikan film itu dengan cukup apik. Dan di momen itu juga adalah titik balik kerekatan Higurashi dan anaknya yang tadinya sempat merenggang. Tamat. Gimana?
Cukup wadadidau bukan? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang kita harus berimprovisasi untuk mencapai kesuksesan kita. Sama kayak film ini. Oke, jadi itulah cerita alur film One Cut of the Dead yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah film di dalam film lagi ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.